Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing tentang komponen artikel ilmiah hasil penelitian. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya. Oke, pada video sebelumnya saya sudah sharing tentang bagaimana mencari artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi yang sesuai dengan topik penelitian kita. Nah, karena sudah tahu caranya bagaimana mencari artikel ilmiah, sekarang kalian sudah memiliki atau telah mendownload artikel-artikel yang sesuai dengan topik penelitian kalian. Nah, pada video kali ini kita akan melihat komponen-komponen apa saja yang terdapat pada artikel ilmiah, khususnya artikel tentang hasil penelitian. Berikut ini adalah contoh artikel hasil dari penelitian yang sudah diterbitkan di Jurnal Kumparan Fisika, volume 1 nomor 2 tahun 2018. Ini salah satu contoh artikel ilmiah dengan judul Pengaruh Pembelajaran dengan Model Problem Solving Fisika terhadap hasil belajar dan kemampuan pemecahan masalah fisika siswa kelas 11 IPA SMA N1 Lebong. Nah, ini adalah contoh artikelnya. Kita lihat ada apa saja bagian-bagiannya. Nah, setiap jurnal itu memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda. Ada yang satu kolom, ada yang dua kolom gitu ya paragrafnya. Nah, ini yang satu kolom. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini sampai ke daftar pustakanya. Nah, sekarang kita akan lihat komponen-komponen apa saja yang ada di artikel tersebut. Nah, yang pertama itu pasti ada judul. Kemudian setelah judul ada penulis, setelah penulis ada abstrak, kemudian pendahuluan, selanjutnya ada metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar rujukan. Nah, sekarang kita bedah satu-satu apa saja yang ada di komponen-komponen 8 komponen artikel ilmiah ini. Yang pertama adalah judul. Nah, di contoh tadi kita sudah lihat ya bagian atas ini judulnya yang box merah ini ya. Nah, judul itu harus informatif yang mencerminkan isi artikel secara konseptual. Jadi di sini ada pembelajaran problem solving, hasil belajar dan kemampuan masalah. Selain itu juga memuat variabel atau konsep yang dicakup pada artikel. Jadi tentunya artikel ini dengan judul seperti ini akan membahas tentang pembelajaran model problem solving dan melihat hasil belajar serta kemampuan pemecahan masalahnya. Nah, itu adalah judul. Selanjutnya komponen apa? Ya, ada penulis. Nah, di sini ada nama penulis. Di sini ada 3 penulis. Nah, biasanya pada artikel ini menulisnya tanpa gelar, jadi nama saja. Kemudian yang kedua ada asal lembaga penulis atau afiliasi. Jadi ini dari mana asalnya? Ini dari program studi pendidikan Fisika JP MIPA FKIP Universitas Bengkulu dan juga alamatnya. Kemudian yang ketiga ada alamat korespondensi atau alamat email. Cantumkan agar bisa dihubungi jika ada pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut penelitian dari artikel ini. Selanjutnya ada abstrak. Nah, abstrak ini adalah ringkasan dari artikel yang berlembar-lembar itu ya. Nah, di abstrak itu hanya satu alinea. Nah, seperti ini contohnya, satu alinea biasanya sampai 200 kata gitu ya. Dan isi dalam abstrak itu memuat apa saja? Nih, yang pertama ada masalah atau tujuan penelitian. Kemudian ada prosedur penelitian. Yang ketiga ringkasan hasil, dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, contohnya ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembelajaran yang menggunakan problem solving terhadap hasil belajar pada ranah kognitif dan kemampuan pemecahan masalah. Ini tujuannya. Kemudian selanjutnya prosedurnya. Nah, di sini prosedur atau metode. Dia menggunakan quasi experimental design. Itu. Kemudian hasilnya apa? Nah, ini sudah dijelaskan di sini jelas ya metodenya apa, kemudian hasilnya
ada di kalimat yang bawah ini. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa model PSF memberikan pengaruh terhadap kemampuan. Nah, ini adalah simpulannya. Jadi abstrak harus dibuat seringkas mungkin, dan dari abstrak inilah kita bisa mengetahui sekilas tentang tujuan penelitian, metodenya bagaimana, dan hasilnya bagaimana. Kemudian yang terakhir ada kata kunci. Nah, kata kunci ini biasanya untuk kita mencari misalkan tentang problem solving, hasil belajar, biasanya memuat variabel-variabel atau konsep-konsep pada artikel tersebut. Biasanya terdiri dari 3-8 kata. Next, ada pendahuluan. Nah, pada artikel itu ada komponen pendahuluan yang berisi ini. Pertama, review temuan terdahulu. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang ditulis itu ya disebutkan secara lengkap ya, dikutip di situ. Ini ada menurut Hedke, menurut Thaler, dan seterusnya. Kemudian juga memuat argumen peneliti berdasarkan literatur. Jadi selain mereview hasil temuan orang lain, juga memberikan argumen. Jadi kita berargumen atas penelitian kita berdasarkan literatur review tadi. Kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian. Jadi di bagian pendahuluan ini di-highlight tujuan penelitian kita itu apa dibandingkan dengan yang temuan-temuan yang sudah ada. Jadi di-highlight di bagian pendahuluan, bagian akhir biasanya. Nah, kita bisa menemukan tujuan itu ya di sini, di pendahuluan ini. Lanjut. Nah, ketika kita membaca artikel atau membaca penelitian, kita melihat metodenya. Ini ada di metode penelitian. Isinya apa saja? Di situ ada desain atau prosedur penelitian, kemudian ada populasi dan sampel, ada instrumen, kemudian bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana data dianalisis. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, ini yang sangat krusial dari artikel penelitian. Jadi ini intinya, isinya adalah paparan hasil. Selanjutnya ada penafsiran hasilnya dan membandingkan dengan hasil temuan penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Serta yang terakhir ada implikasi hasil penelitian. Nah, jadi jika kita ingin baca detail apa hasil penelitiannya, ada di bab ini, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu, di dalam kesimpulan itu ada apa? Nah, kesimpulan adalah menjawab pertanyaan penelitian atau memaparkan intisari hasil penelitian. Nah, yang kedua menyimpulkan secara konseptual tentang hubungan antar variabel. Kita dapat menemukannya di bagian kesimpulan. Biasanya ada yang kesimpulan saja, ada yang kesimpulan dan saran. Nah, itu tergantung gaya penulisan masing-masing jurnal. Nah, yang tidak kalah penting adalah daftar rujukan. Nah, di sini kita bisa melihat artikel yang sedang ditulis itu merujuk pada artikel-artikel mana saja. Dan kita juga bisa nanti menelusuri, misalkan ingin menelusuri lebih lanjut artikel yang literaturnya, kita bisa cari juga lewat daftar pustaka ini. Nah, di situ daftar rujukan itu lebih banyak menggunakan pustaka primer, hasil-hasil penelitian, dan mutakhir terbaru gitu ya. Di artikel yang sumber daftar rujukannya itu memuat banyak jurnal, itu akan lebih bagus dan terbaru. Ini contohnya ya, jurnal INPAVI, Physics Education Research, Journal of Education and Practice, nah dan seterusnya. Jadi semakin banyak sumber dari jurnal yang terakreditasi dan yang terbaru, itu semakin bagus kualitas artikelnya. Nah, penulisan daftar rujukan sesuai yang digunakan pada jurnal yang bersangkutan. Jadi semua yang dikutip pada pendahuluan sampai dengan hasil dan pembahasan itu harus ditulis di sini semuanya. Jadinya lengkap gitu ya. Jangan sampai ketika kalian nanti menulis artikel ada yang tertinggal ini daftar rujukannya. Dan bagi pembaca, daftar rujukan ini bisa menjadi jendela bagi pembaca juga.
ingin memperdalam materi terkaitnya, ada pengaruh model problem solving terhadap hasil belajar. Hasil-hasil penelitian yang lain bisa kita lihat di sini. Oke, itu tadi adalah komponen artikel ilmiah khususnya hasil penelitian. Dengan mengetahui komponen-komponen tersebut, harapannya sebagai pembaca kita sudah tahu letak tujuan, letak metode, letak hasil dan pembahasan, sehingga ketika membaca artikel kita bisa screening, bisa membaca cepat dan menemukan inti dari artikel tersebut. Nah, bagi calon penulis artikel, kita bisa mengetahui ketika menulis pendahuluan apa saja yang harus ditulis, ketika menulis metode, hasil, dan seterusnya itu apa saja yang ditulis. Jadi, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian, pembaca dan calon penulis artikel ilmiah. Dan salam publikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.